Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video tugas yang kesekian ini, aku ingin mengajak kalian semua yang masih beranggapan bahwa di TK atau PAUD itu harus bisa kalistung, membaca, menari, berjoget, menggambar, bernyanyi, bermain musik, memasak, menyapu, mengepel, mencuci piring. Salah ya? Bukan. Pokoknya di video ini, aku ingin mengajak kalian semua untuk memahami fungsi sebenarnya PAUD itu sendiri. Tonton dulu ya video ini. Seperti yang teman-teman ketahui, PAUD itu identik banget dengan yang namanya keceriaan. Bernyanyi, mewarnai, menari, kalistung, dan sebagainya yang intinya ceria. Tetapi, teman-teman tahu nggak sih? Kalau PAUD itu didirikan salah satunya untuk mempersiapkan anak usia dini dalam belajar dan memasuki sekolah dasar. Aku mah nggak tahu kalau gitu, pokoknya ngadain kalistung buat anak-anak biar masuk SD negeri. Argumen itu tidak salah, tapi sebelum kita berargumentasi, kita pahamin dulu yuk permasalahan kesiapan belajar masuk sekolah dasar pada anak. Hodnowski and Misal menegaskan bahwa anak-anak usia sekolah awal yang mengalami kesulitan dalam belajar karena ketidaksiapan sekolah akan beresiko masuk ke dalam lingkungan atau lingkaran masalah belajar, perilaku antisosial, dan menghindari lingkungan sekolah. Lalu, apa itu kesiapan belajar? Kesiapan belajar menurut Rifai dan Fahmi ialah keadaan anak merasa siap baik fisik maupun mental, serta kemampuan yang lainnya yang dibutuhkan anak untuk mengikuti proses kegiatan belajar dan menerima tugas atau pekerjaan dari gurunya dengan baik. Sedangkan menurut Delviana, prediktor kesiapan sekolah anak tidak hanya usia, telah menyelesaikan jam PAUD, atau telah memiliki kemampuan kalistung. Lebih daripada itu, anak harus siap secara psikologis yang erat kaitannya dengan aspek-aspek perkembangan anak, seperti fisik motorik, kognitif, bahasa, pengelolaan sosial emosi, serta kemampuan seni dan kemandirian. Sedangkan menurut Nur Kencana, bahwa kesiapan belajar dapat diartikan sebagai sejumlah tingkat perkembangan yang harus dicapai oleh seseorang untuk dapat menerima suatu pelajaran baru. Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kesiapan belajar ialah suatu keadaan di mana anak memiliki minat dan motivasi tinggi untuk mampu mengikuti dan menerima perubahan pembelajaran menjadi lebih serius dibandingkan jenjang sebelumnya, dengan mengurangi waktu bermain dan menambah waktu belajar. Kemudian, bagaimana kriteria kematangan dan karakteristik kesiapan belajar anak untuk masuk sekolah dasar? Menurut Munandar pada tahun 1999, ya Allah, aku baru lahir. Kriteria kesiapan masuk sekolah dasar diantaranya sebagai berikut. 1. Usia masuk sekolah dasar adalah usia 6 tahun. Tahun 99 mungkin anak-anak SD masih di usia 6 tahun ya. Tetapi sekarang rata-rata sekolah dasar negeri minimal kriteria usianya untuk memasuki kelas 1 adalah 7 tahun. Tahu nggak sih kenapa harus 6 atau 7 tahun? Dalam teori perkembangan, anak mulai bisa berkonsentrasi dengan baik pada usia 6 tahun. Semakin bertambahnya usia, kemampuan konsentrasi anak akan semakin meningkat dengan rentang 30 sampai 45 menit. Teori yang kedua, fisik mengalami perubahan bentuk badan kanak-kanak ke bentuk badan anak sekolah. Tentunya harus ada kesiapan fisik yang baik dan sehat pada anak untuk memasuki sekolah dasar, mengingat sekolah dasar akan berbeda metode pembelajarannya dengan PAUD. Ciri-ciri pertumbuhan fisik anak PAUD di sekolah dasar yaitu pada masa kanak-kanak kepala relatif besar, badannya bulat, bagian atas dan bawahnya sama lebarnya. Kaki dan tangan relatif pendek dan bulat. Untuk usia sekolah dasar, kepalanya relatif panjang, badan relatif pendek dibandingkan dengan kaki. Mulai tampak ada pinggang. Kriteria yang ketiga, perubahan mental atau kecerdasan untuk menangkap pelajaran di dalam kelas. Anak memiliki kemampuan untuk memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru. Materi-materi ini sudah disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia masuk sekolah. Jadi, materi ini akan mudah diterima oleh anak. Jika anak belum siap menerima materi-materi ini, seperti materi membaca, yang sebelumnya itu sudah dikenalkan di taman kanak-kanak. Jika di kelas 1 sekolah dasar ini masih belum juga anak bisa, maka anak tidak naik kelas. Kriteria yang keempat, sikap dan perilaku. Anak dapat duduk diam di bangku dalam waktu yang lama. Diam bagi anak usia 6 tahun merupakan suatu perubahan sikap dan perilaku karena bagi anak usia 6 tahun sebelumnya mereka memiliki kebiasaan tidak bisa duduk diam yang lama, sedikit-sedikit mereka bergerak, sebentar-sebentar mereka pindah tempat duduk, dan sering berjalan serta berlarian kemana-mana. Ketika anak belajar masuk sekolah dasar, anak harus memiliki kemampuan memusatkan perhatian kepada guru yang sedang menjelaskan materi-materi pelajaran di dalam kelas. Indikasi yang perlu diperhatikan oleh orang dewasa pada saat melihat kesiapan belajar anak memasuki jenjang sekolah dasar yaitu ada 4. Kesiapan fisik, kognitif, emosi, dan sosial anak. Lalu,
Faktor-faktor apa saja ya yang mempengaruhi kesiapan belajar pada anak? Menurut Kustima, tahun 2010, beberapa faktor dalam kesiapan sekolah pada anak meliputi 1. Kesehatan fisik. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kesehatan fisik itu penting banget untuk diperhatikan oleh orang dewasa pada anak. Mengapa? Anak yang sehat akan lebih mudah mencerna pengetahuan yang diajarkan serta bersosialisasi dengan lebih baik, tampil gesit dan bersemangat, baik dalam menerima informasi maupun dalam membina hubungan sosial dengan guru serta teman-temannya. Yang kedua, usia. Sebelumnya juga sudah aku sampaikan, mengapa harus berusia 6 atau 7 tahun untuk memasuki sekolah dasar. Tapi aku ingatkan kembali ya, bahwa pada usia ini umumnya anak-anak telah memiliki perbendaharaan kata yang cukup banyak, memiliki kemampuan membayangkan seperti anak-anak seusianya, dapat mengemukakan secara verbal ide-ide dan pikiran-pikirannya serta organ-organ indera dan motoriknya telah terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, faktor kematangan usia sangat penting bagi anak untuk memiliki kesiapan belajar yang baik. Tapi Un, aku masuk kelas 1 di usia 5 tahun. Aku baik-baik aja tuh. Lebih pintar dari yang lain. Apakah kamu merasakan kelelahan belajar? Bosan? Kejenuhan belajar? Ingin rasanya istirahat dulu dan lepas dari belajar sementara karena kecapean? Jika tidak merasakan itu semua, berarti kamu adalah manusia yang hebat, yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bangga banget sama kamu. Lanjutkan ya. Faktor yang ketiga yaitu tingkat kecerdasan atau intelijensi. Tidak diragukan lagi bahwa anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang berfungsi pada tahap rata-rata akan menyelesaikan tugas-tugas tersebut secepat anak-anak seusianya. Adapun anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi akan menyelesaikan tugas-tugas tersebut secara lebih cepat. Dan sebaliknya, anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan rendah akan melaksanakan dengan lebih lambat. Maka setidaknya, seorang anak memiliki tingkat kecerdasan yang berfungsi pada tahap rata-rata. Faktor yang keempat, yaitu pemberian stimulasi yang tepat. Faktor lingkungan terdekat dengan anak sangat berperan dalam menjunjung atau menunjang kesiapan anak untuk memasuki sekolah dasar, sehingga potensi perkembangan anak yang dimiliki dapat berkembang secara optimal. Orang tua dan guru memegang peranan penting dalam mengembangkan aspek-aspek yang sangat menunjang kesiapan belajar anak tersebut, baik perkembangan motorik kasar, halus, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, emosi, perkembangan agama, perkembangan kognitif, kognisi, emosi anak. Semuanya, orang tua yang memberikan stimulasi yang baik pada anak dengan menyenangkan dan tepat usia, maka anak lambat laun akan merasakan bahwa belajar itu mengasyikkan dan menyenangkan untuk dilakukan karena rasa penasarannya yang tinggi. Ketika anak memiliki rasa penasaran yang tinggi, maka anak lambat laun akan mencari jawabannya dengan caranya sendiri, dan proses mencari jawaban itulah yang harus kita tanamkan kesenangannya. Karena dengan begitu, anak-anak akan merasa nyaman. Oleh karena itu, pemberian stimulasi yang tepat menentukan kesiapan belajar anak di sekolah dasar. Faktor yang kelima, yaitu motivasi anak. Motivasi. Ketika anak bahagia dan senang dalam proses mencari jawaban, pada saat itulah motivasi anak terbangun. Ketika anak sudah memiliki motivasi belajar yang tinggi karena hendak mencapai suatu tujuan, maka anak akan melakukan kegiatan dengan hati yang senang dan lapang, tanpa disadari oleh anak tersebut. Mengapa anak senang? Karena anak didasari oleh tujuan tertentu, seperti misalnya teman-teman yang ingin menjadi dokter, atau guru, atau polisi, atau mungkin gak usah jauh-jauh deh, ini kemarin baru ujian UTBK, pasti ada kan yang ingin masuk ke universitas favorit. Teman-teman pasti tetap belajar dan berjuang dengan keras untuk meraih keinginan tersebut. Padahal nih ya, teman-teman pasti merasakan lelah, letih, ingin bermain, nonton drakor, anime, atau apapun itu. Tetapi teman-teman tetap belajar kan? Karena teman-teman didasari oleh sesuatu yang sangat tinggi dan memiliki motivasi diri yang tinggi. Lalu ketika sudah memasuki sekolah dasar, tugas perkembangannya apa dong? Kan perkembangannya sudah distimulasi di PAUD semua. Tunggu dulu. Ada loh tugas perkembangan di tahap sekolah dasar menurut Yusuf pada tahun 2011. Yaitu 1. Belajar memperoleh keterampilan fisik. 2. Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, belajar mengembangkan konsep sehari-hari. 7. Belajar mengembangkan kata hati. Yang kedelapan, belajar mendapatkan kebebasan yang bersifat pribadi. Yang kesembilan, belajar mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Kemudian, apa saja ya ciri-ciri anak yang memiliki kesiapan belajar? Ciri-ciri kesiapan belajar pada anak sebelum memasuki sekolah dasar dapat dilihat dari perkembangan fisik dan perkembangan psikisnya. Perkembangan psikis terdiri dari 1. Perkembangan kognitif. Pada perkembangan kognitif terdapat kemampuan memproses informasi dan intelijensi.
Jika anak sudah mampu memahami konsep-konsep yang telah diajarkan di PAUD, baik konsep membaca, menulis, berhitung, membedakan bentuk, geometri seperti segitiga, segi empat, lingkaran, menyebutkan angka, dan memahami konsep dasar bilangan, lancar menyebutkan huruf dan mengenali bentuk melalui bunyi, mengingat fakta, mampu memahami dan mengikuti instruksi atau problem solving, maka anak dapat dikatakan telah siap belajar. Selain kemampuan akademik, ciri kemampuan kognitif lain yang perlu diperhatikan adalah kemampuan ketajaman penglihatan anak, kemampuan membedakan benda-benda, kemampuan membedakan mana figur atau yang bisa dikatakan dengan fokus, dan mana ground yang artinya latar belakang, dapat mengikuti instruksi, tenang, dan dapat memusatkan perhatian. Jika anak sudah memenuhi ciri-ciri tersebut, maka anak dapat dikatakan telah siap secara kognitif untuk belajar di sekolah dasar. Ciri yang kedua yaitu perkembangan bahasa, meliputi penguasaan kosakata, tata bahasa, dan kesadaran metalinguistik. Tentunya perkembangan bahasa sangat penting untuk membangun komunikasi dengan teman sebayanya dan dalam proses menyerap informasi yang diterimanya. Ketika anak memiliki banyak kosakata yang dipelajari, mampu memahami instruksi yang diberikan, memahami konsep kata yang didengarnya, dan mampu menuliskan huruf-huruf dalam satu kata yang memiliki makna atau arti, maka anak dapat dikatakan memiliki kesiapan belajar dalam hal bahasa. Lalu, ciri yang ketiga yaitu perkembangan emosi dan kepribadian yang meliputi kemampuan pengembangan diri, emosi dan moral, serta perkembangan sosial meliputi pemahaman status teman sebaya. Jadi mana teman, mana lawan gitu kali ya. Kognisi sosial menghadapi bullying dan pemahaman mengenai persahabatan. Anak yang mampu mengendalikan emosinya, maka akan mudah beradaptasi di lingkungan yang baru ditemui. Anak juga akan cenderung disukai dalam lingkungan sosialnya karena memiliki pengendalian emosi yang baik. Tentunya, hal ini juga dapat dicirikan sebagai anak memiliki kesiapan sosial emosi dalam belajar di sekolah dasar. Ciri yang keempat, yaitu perkembangan fisik yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, dan motorik pada anak seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Intinya kesiapan belajar pada anak itu mengembangkan apa sih? Aku masih bingung nih. Intinya adalah anak dipersiapkan dengan baik kemandiriannya, kematangannya, percaya dirinya, motivasinya, keberaniannya dalam menghadapi lingkungan sekolah dasar dengan suasana yang baru. Dampaknya bagaimana apabila anak tidak dipersiapkan kemandiriannya, kematangannya, percaya dirinya, motivasinya, keberaniannya sebelum memasuki sekolah dasar? Tentunya ada kasus-kasus yang umumnya terjadi ketika anak memasuki sekolah dasar untuk pertama kalinya, yaitu pada saat kelas 1. Menurut Sekerjati tahun 2008, diantaranya yaitu 1. Bila anak tiba-tiba mengalami school phobia. Untuk anak usia dini, alasan untuk tidak masuk sekolah karena tidak terdeteksi. Hal ini membuat orang tua menjadi resah ketika anak yang masih berusia dini mogok sekolah. Bahkan, beberapa orang tua menyerah untuk membujuk anaknya yang masih berusia dini untuk kembali bersekolah dan menunda untuk menyekolahkannya. Sebenarnya, kasus mogok sekolah yang menimpa anak usia dini bisa diatasi. Peran serta orang tua dalam hal ini sangatlah vital. Orang tua berperan dalam meyakinkan anaknya untuk bersekolah, meyakinkan dirinya bahwa anak akan merasa nyaman dan aman berada di sekolah. Ada baiknya ketika pertama kali anaknya sekolah, orang tua atau pengasuh yang mengantar. Dengan demikian, anak merasa yakin aman. Orang tua dapat berkata kepada anak, "Adek, tidak perlu cemas. Mama akan ada di sekolah untuk beberapa hari ini. Kalau ada apa-apa, bilang sama ibu guru dan juga mama." Jika anak masih bersikukuh mogok sekolah, bahkan sudah menyebabkan gejala kronis seperti demam, diare, atau mungkin batuk-batuk, anak tersebut telah mengalami school phobia nih. Ini adalah masalah yang cukup berat, karena menyangkut sisi kejiwaan si anak. Anda bisa meminta bantuan pada psikolog anak ataupun psikiater untuk menangani kasus ini. Bila nantinya anak ini telah sembuh gejala penyakit fisiknya, dampingilah anak tersebut ketika ia kembali masuk sekolah, hingga ia merasa yakin bahwa dirinya benar-benar merasa nyaman. Yang kedua, menjadi pendiam bila berada di sekolah. Seringkali orang tua menjadi kebingungan dengan perubahan perilaku anaknya saat ia di rumah dan di sekolah. Sebenarnya, ada beberapa faktor yang membuat anak berubah perilaku saat ia di sekolah. Perilaku anak-anak berada di kelas bermacam-macam. Ada anak yang dapat mudah beradaptasi, ada juga anak yang pelan-pelan dalam beradaptasi. Apabila seseorang anak tidak pernah berinteraksi dengan teman sebaya sebelumnya, ia akan lama beradaptasi dengan lingkungan kelas. Kenapa? Karena itu ada baiknya jika orang tua mengajak anaknya untuk berinteraksi dengan teman sebaya sebelum ia bersekolah. Misalnya, dengan mengajak anak ke taman bermain dan memberi kebebasan terhadap anak untuk berteman dengan teman sebaya di lingkungan sekitarnya, yang tentunya orang tua harus tetap mengawasi tindakan anak. Tetapi jika orang tua dapat meyakinkan anak bahwa lingkungan sekolah itu aman, anak cenderung akan menunjukkan keceriaan seperti di rumah.
Ada baiknya jika orang tua memiliki perubahan sikap dari ceria menjadi pendiam ketika di kelas, konsultasikan kepada guru. Dengan demikian, guru akan mencoba untuk membimbing si anak tersebut untuk menunjukkan perilaku yang sebenarnya. Jika anak masih menjadi pendiam di kelas walaupun orang tua dan guru sudah membimbing, ada baiknya untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti psikolog perkembangan anak atau psikiater. Namun, jika gejala perubahan perilaku dari ceria ke pendiam itu baru saja terjadi, janganlah terburu-buru untuk konsultasi dengan tenaga ahli. Kenapa? Sebab seringkali perubahan perilaku anak karena pengaruh dari sisi perilaku orang tua. Misalnya saja, ibu dan ayah bertengkar sementara anaknya melihat nih pertengkaran orang tuanya. Sehingga ketika di sekolah, anak tersebut menjadi trauma. Untuk itu lebih baik introspeksi diri bagi orang tua, karena mungkin saja orang tua menjadi salah satu penyebab anak-anak menjadi pendiam. Ini memang ada baiknya sih ya, orang tua harus menyadari gitu ya. Dan yang ketiga, yaitu menjadi pengganggu di sekolah. Banyak banget nih kasus yang sering terjadi kenakalan anak. Seringkali di kelas playgroup ditemui anak-anak nih yang nakal, misalnya suka mengganggu teman, merampas mainan teman, menyakiti teman, atau mungkin nih membuat kegaduhan di kelas saat pelajaran. Biasanya anak menjadi seperti itu karena ingin cari perhatian, merasa berkuasa, atau lebih parahnya lagi nih, jika ada kemungkinan mengidap gangguan hiperaktif. Anak membutuhkan perhatian lebih banyak dari usia sesudahnya. Perhatian yang dimaksud dalam konteks ini adalah perhatian bukan hal fisik aja, kayak nanya kamu udah makan atau belum, bukan itu yang dibutuhkan, melainkan psikis. Orang tua bisa saja telah memberikan perhatian untuk pertumbuhan anak dengan pemberian asupan gizi dan vitamin penuh, tetapi di sisi lain anak tidak pernah diajak komunikasi, sehingga anak tuh kayak mau berbicara tapi ya sungkan kepada orang tua gitu kan. Ada pula anak yang mengganggu teman lain karena dorongan kekuasaan. Anak-anak yang berbadan lebih besar dari anak seusianya cenderung memiliki dorongan untuk menguasai anak-anak yang lebih kecil. Ini sih termasuk kasus bullying. Ada pula anak yang selalu menang sendiri karena di rumah semua keinginannya dipenuhi dan tidak ada yang mengganggu. Anak-anak yang mengidap hiperaktif biasanya akan selalu bergerak, tak bisa berkonsentrasi, lari sana lari sini. Jika punya keinginan harus segera dipenuhi dan senantiasa tidak mengenal lelah. Salah satu ciri-ciri khusus anak hiperaktif ini impulsif atau melakukan sesuatu secara tiba-tiba tanpa berpikir dahulu. Ini biasanya terjadi pada anak berusia di bawah 7 tahun. Yang paling penting untuk penanganan anak yang mengidap hiperaktif adalah perhatian orang tua untuk mengerti keinginan dan perasaannya. Jika kondisi ini dibangun, tidak menutup kemungkinan loh kalau anak nih bisa tumbuh normal. Kehangatan, kesabaran, dan konsistensi adalah kunci untuk mengarahkan anak hiperaktif. Apabila anak mulai bertingkah hiper, misalnya kayak berpindah-pindah tempat duduk saat di kelas, gandenglah tangannya dengan lembut, kemudian ajak untuk duduk diam. Anak secara berangsur akan tenang. Setelah itu, orang tua dapat mengarahkan anak dengan nada lembut dan tidak membentak. Itu bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan konsentrasi pada suatu hal. Yang keempat, anak kurang perhatian terhadap pelajaran. Mengkondisikan anak usia dini dalam kondisi formal tentu sangatlah sulit, karena anak usia dini itu identik banget dengan perilaku bermain. Misalnya aja saat pelajaran melipat kertas untuk membentuk objek katak, seorang anak tidak menyimak instruksi guru ketika memperagakan cara melipat, sehingga ketika mempraktikkannya sendiri, ia pun kesulitan. Untuk itu seringkali guru menerangkan sambil berkeliling kelas untuk mengarahkan anak, supaya si anak tuh fokus gitu kan. Ada beberapa kemungkinan alasan penyebab anak menjadi kurang berkonsentrasi, yakni karena tidak berminat, bosan, lelah, atau mungkin gangguan mental. Gangguan mental seperti autis menjadi salah satu penyebab anak menjadi sulit fokus. Apabila anak mengidap autis, jangan terburu-buru untuk menyekolahkan anak tersebut ke sekolah khusus. Orang tua dapat menyekolahkan anak di sekolah inklusi agar anak tetap mendapatkan keberagaman pembelajaran yang tentunya baik untuk perkembangan tingkat konsentrasinya anak. Anak autis perlu bimbingan dan arahan agar menjadi pribadi yang mandiri. Seorang anak autis sebenarnya tuh mampu fokus pada suatu kegiatan tertentu jika kegiatan tersebut dilakukan secara konsisten atau berulang-ulang. Jangan heran apabila ada anak autisme mampu memainkan piano layaknya seorang pianis terkenal gitu kan, karena memang dilakukannya secara kontinu jika itu dilakukan dengan stimulasi yang tepat. Oleh karena itu, cermati gejala ketidakfokusan anak ketika berada di kelas. Jika saja perilaku dirasa cukup mengganggu, cobalah untuk berdiskusi dengan guru atau para ahli psikologi anak. Untuk orang tua, ada pun tip-tip yang dapat diberikan kepada orang tua untuk meningkatkan kemandirian serta menyiapkan keterampilan dan mental anak jelang masuk sekolah dasar. Untuk meningkatkan kemandirian anak usia dini, orang tua dapat melakukan 1. Memberikan tugas sesuai dengan kemampuan si anak. 2. Mempersiapkan kemampuan psikomotorik anak. 3. Melatih anak berinteraksi dengan teman sebayanya. 4. Memperkenalkan lingkungan sekolah sebelumnya. 5. Berikan hadiah pada anak ketika berprestasi. 6. Beri perhatian khusus ketika anak rewel sehingga tidak masuk sekolah. Lalu tips-tips untuk mengembangkan keterampilan anak menjelang sekolah yaitu 1. Mengajarkan anak untuk belajar membaca.
Ajak anak ke perpustakaan atau toko buku dan biarkan anak memilih buku yang disukainya. Ketika anak membaca, berikan kata-kata yang sebelumnya belum ia kenal. Ajak anak bermain permainan kata, berikan catatan tertulis, seperti kayak penyemangat, berikan hadiah buku, dan lain-lainnya. Kedua, membiasakan anak untuk menulis. Tunjukkan pada anak bagaimana caranya menulis, seperti memegang pensil yang benar, terus kemudian menuliskan huruf. Itu anak akan bangga gitu kan, karena sudah bisa menulis gitu. Ketiga itu memperkenalkan ilmu hitung dalam kehidupan sehari-hari. 4. Ajarlah anak untuk menyimak. 5. Mendukung peran guru dan aturan sekolah. 6. Beritahukan kepada guru mengenai kondisi anak jika si anak itu memiliki masalah. 7. Pastikan anak benar-benar siap untuk masuk sekolah. 8. Luangkan waktu beberapa saat untuk berada di kelas anak yang kemudian pulang. 9. Mendorong tanggung jawab dan kemandirian anak. 10. Tanyakan kepada anak perihal sekolah atau kegiatan sekolah setiap harinya. Hal itu akan membantu si anak itu merasa, wah aku diperhatikan nih. Sekian penjelasan dari saya tentang permasalahan masuk atau kesiapan belajar anak usia ini sebelum masuk ke sekolah dasar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.